Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabar ini? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana kegiatan rutinitasnya hari ini, Pak? Sebagai kepala sekolah. Alhamdulillah pada kegiatan hari ini tetap berjalan sebagaimana biasanya. Alhamdulillah. Pada kali ini saya sebagai CDP Angkatan ke-10 pertama-tama terima kasih diberikan kesempatan untuk mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah di SDN 10 Kecamatan Gentumaraya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa tentunya sebagai pimpinan ataupun kepala sekolah, Bapak ataupun rekan-rekan guru pasti pernah menghadapi masalah ataupun kasus-kasus di sekolah, baik dilema etika ataupun rujukan moral. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Baiklah, saya akan menjawabnya. Saya mengamati dulu suatu permasalahan yang terjadi, mengumpulkan informasi yang faktual dan menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan peraturan. Selanjutnya, bagaimana nanti Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan harus selalu dikembalikan semuanya pada aturan. Setiap pengambilan keputusan, saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat, memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami karena selalu ada alasan dibalik suatu kejadian. Baik. Dan selanjutnya tentu ada langkah-langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan. Nah, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah? Itu pertama saya mencari informasi terlebih dahulu, kemudian saya akan datang ke lapangan, turun langsung untuk mewawancarai dari berbagai pihak. Lalu setelah itu saya menganalisis untuk mengambil keputusan yang terbaik. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas, tergantung objek permasalahan di lapangan. Saya mengobrol dengan tim manajemen sekolah, jajaran wakil kepala sekolah, dan guru-guru senior. Didengar pendapatnya supaya ada keputusan bersama. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan apabila kurang bisa diterima. Tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dengan keputusan kita. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Tidak ada jadwal tertentu. Pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik dan sebisa mungkin selesai tidak terlalu lama. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah
atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang memudahkan adalah berasal dari adanya dukungan jajaran wakil kepala sekolah dan seluruh staf dewan guru. Terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman adalah guru terbaik. Kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Begitu. Oke. Demikian wawancara pada kali ini, Pak. Terima kasih atas informasinya, kemudian juga atas waktunya. Semoga hal ini bisa menambah informasi juga dan pembelajaran buat saya. Dan sukses selalu untuk Bapak sebagai kepala sekolah di SDN 10 Kecamatan Genting Raya. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Oh, alhamdulillah ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya sebagai CGP akan mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah dalam menghadapi kasus-kasus di sekolah yang berhubungan dengan dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu jawab. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Terima kasih, Pak. Saya di sini selaku pimpinan di SMA Negeri 11 Gorontalo Utara ketika menghadapi siswa yang mempunyai kasus-kasus dilema etika itu, saya secara pribadi saya mengidentifikasi dulu masalah apa saja yang ada. Saya selaku pimpinan saya tidak langsung mengambil satu keputusan. Saya melihat dulu ini masalah apa, sehingga saya bisa mengetahui. Saya tidak langsung mengambil keputusan bahwa ini dia si ini, gitu Pak menurut saya. Oke, selanjutnya bagaimana Ibu Kep menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Terima kasih. Di sini saya mengambil keputusan, saya tidak mengambil keputusan secara sendiri. Saya mengundang Bapak Ibu guru, paling tidak ada guru BK, saya undang, saya sampaikan ini masalah yang dihadapi, masalah siswa yang kita hadapi. Kira-kira saya minta saran dari mereka, kira-kira apa yang sanksi yang harus kita berikan kepada siswa yang melanggar aturan tersebut. Saya tidak semata-mata saya sendiri yang mengambil keputusan. Saya minta saran untuk dari Bapak Ibu guru, paling tidak saya bikin rapat kecil atau rapat singkat untuk membahas suatu permasalahan. Oke. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Yang pertama, langkah-langkah yang saya ambil, yang pertama berpikir untuk mempelajari hal atau kasus tersebut. Yang kedua, mengumpulkan rekan-rekan guru untuk rapat atau konsultasi jika masalah yang dihadapi terkait siswa, utamanya konsultasi dengan wali kelas dan guru BK. Yang ketiga, saya mengumpulkan bukti-bukti jika melibatkan orang tua, jika melibatkan siswa itu saya mengundang orang tua. Dan yang terakhir, saya memutuskan masalah tersebut untuk mengambil satu keputusan. Oke. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Di sini saya ada 3 hal-hal yang saya ambil. Yang pertama, hasil keputusan bersama. Yang kedua,
tidak buru-buru dengan kondisi yang ada. Yang terakhir, konsultasi dengan guru sesama kepala sekolah atau pengawas. Oke. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, paling banyak anak-anak menghadapi dilema etika itu broken home. Yang pertama itu yang saya rasakan selama ini yang ada di SMA 11. Yang kedua, kurangnya perhatian dari orang tua. Yang ketiga, kesadaran siswa akan pentingnya pendidikan itu rendah. Mereka menganggap pendidikan itu biasa-biasa saja. Dan yang terakhir, sumber daya manusia orang tua itu rendah, masih rendah. Oke. Apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Apakah Ibu menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oh, kalau saya di sini Pak, saya tidak ada jadwal khusus. Karena kasus itu biasanya kasus paling banyak di anak-anak itu tiba saat. Jadi saya ketika mereka mengalami kasus di hari, misalnya hari ini hari Rabu, hari ini saya selesaikan, saya undang seluruh perwalian, bahkan orang tua saya undang untuk menyelesaikan kasus yang ada. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada Pak, adanya rekan guru yang selama ini membantu saya di dalam proses penyelesaian. Ada guru BK, ada bapak ibu perwalian, dan masih ada wakil juga yang memberikan bantuan, memberikan saran tentang masalah yang saya hadapi selama ini di SMA 11. Oke, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa kita petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran dapat dipetik adalah untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dilema etika, bahwa perlu berkolaborasi dengan rekan-rekan guru untuk mengambil keputusan dengan memperhatikan bukti pertimbangan yang bijak, keputusan bersama agar bisa menghasilkan yang terbaik untuk kepentingan semua orang, khususnya siswa guru yang ada di sekolah. Demikian wawancara dengan kepala sekolah tentang pengambilan keputusan terkait dilema etika atau penunjukan moral. Semoga kedepannya pengambilan keputusan bisa terbaik untuk kepentingan sekolah ataupun kepentingan sekolah. Terima kasih atas waktunya Bu, sukses selalu. Insya Allah kedepannya segala usaha dan urusan yang